Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, paling tidak ada 14 ayat yang dibacakan hari ini, dan semuanya mau menjelaskan bahwa Yesus adalah anak dari pemilik kebun anggur itu dan para pemimpin orang-orang Yahudi, yakni para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat adalah dianggap sebagai penyewa dari kebun anggur itu. Dan mereka itu sebetulnya tertohok dengan apa yang diomongkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan dari para pembunuh nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu tidak ada yang tidak mati. Semua mati dibunuh, kecuali Elia. Semua mati dibunuh. Dan yang membunuh pasti orang yang bisa menggerakkan massa untuk membunuhnya. Yaitu siapa? Ya para pemimpin itu. Maka Tuhan Yesus sebetulnya mau mencelikkan mata para pemimpin bangsa itu pada waktu itu. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih, sebetulnya mengapa para pemimpin itu mau untuk membunuh para nabi dan juga anak Allah? Kenapa? Sebetulnya karena mereka iri akan sesuatu yang dipunya oleh mereka. Para nabi mempunyai berkat tersendiri. Dia mendapatkan dampingan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan itu ada di samping mereka, yaitu di samping para nabi, tetapi Tuhan tetap membiarkan para nabi itu untuk mati dibunuh. Bukan berarti Tuhan mau membela dengan cara pembelaan semena-mena, tidak.
untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap melindungi nabi itu, tetapi perlindungannya bukan pertama-tama di dunia ini, tetapi bersama dengan dia. Dia juga membiarkan nabi itu sampai titik darah penghabisan itu memberikan pewartaan. Kesetiaan para nabi itu tentu saja diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu kenapa mereka tetap memaksa diri untuk mau membunuh itu? Karena mereka ingin supaya berkat rahmat karunia menjadi milik dia. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, sekarang pertanyaannya adalah begini. Apakah nabi itu atau orang-orang penggarap, misalnya itu suruhan dari yang punya tanah itu untuk meminta bagian dari penggarap-penggarap itu, mereka bisa memilih dirinya, saya mau menjadi utusan untuk itu. Seperti gini, kita dilahirkan di Semarang Indah atau kita menjadi umat di Semarang Indah. Apakah ini pilihan kita atau panggilan Tuhan? Apakah kita bisa memilih, saya mau menjadi umat di katedral, saya mau menjadi umat di katedral Jakarta, saya mau menjadi umat di Yerusalem? Apakah kita bisa memilih? Tidak, kita dipanggil. Oh, saya ingin untuk dilahirkan menjadi orang Yahudi, menjadi orang yang bisa berbahasa seperti Tuhan Yesus berbahasa Aram. Kita tidak bisa memilih juga. Berarti tanda bahwa Tuhan sudah memanggil kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak bisa memilih itu. Yang kedua, panggilannya adalah panggilan tugas perutusan. Para penggarap sebetulnya disuruh untuk menggarap tanah itu, dipanggil untuk itu, tetapi dia tidak bertanggung jawab. Mereka yang diutus oleh sang pemilik tanah itu untuk meminta bagian dari panenan itu juga diutus sesuai dengan tugasnya. Sang anak pemilik itu juga diutus sesuai dengan tugasnya. Semua memperlihatkan mana yang setia, mana yang bertanggung jawab sesuai dengan panggilannya. Itu sebetulnya yang menjadi potret bagi diri kita. Sekarang bagi diri kita, kita diutus untuk apa? Oh, saya diutus untuk menjadi pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan yang macam apa? Kita bisa cari dan tanya sendiri. Misalnya juga para peserta istilahnya itu persiapan untuk Krisma, kita bisa bertanya-tanya, saya diutus untuk apa? Tanda Krisma sebetulnya adalah tanda kedewasaan dalam iman. Nah, kalau dewasa dalam iman berarti tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kita yang sudah menerima sakramen Krisma, sebetulnya pertanyaan itu sebetulnya adalah pertanyaan yang harus dulu sudah dijawab. Karena kita sudah tahu apa yang kita lakukan, apa yang mau kita cari, apa yang mau kita istilahnya jalani dalam kehidupan ini. Ini kita sudah tahu sebetulnya. Maka kita mencoba untuk, apakah saya juga setia dengan panggilan itu dan tugas-tugas yang sudah diberikan kepadaku? Kalau ada suatu kesempatan saya bisa memberikan sumbangan yang lebih untuk kebun anggur Tuhan, apakah saya juga ikut mau melibatkan diri di sana? Ataukah saya justru menjadi penonton? Penonton. Kenapa penonton? Ya, kita bisa melihat pada waktu jalan salib itu banyak orang yang hanya nonton Tuhan melakukan jalan salib, tetapi yang mau terlibat di dalamnya semua pada takut. Dalam merenungkan jalan salib, kita juga mau untuk terlibat di sana. Seperti juga tanggung jawab kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Tuhan. Kita dipanggil untuk setia. Setia sampai mana? Setia sampai mati. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, semua orang punya tanggung jawab. Semua orang mempunyai kesempatan untuk bertanggungjawabkan itu. Dan semua orang kadangkala akan mengalami ditinggalkan kesendirian. Tuhan Yesus pun pada waktu jalan salib,
Dia seolah-olah mengalami kesendirian dengan mengatakan lama-lama sabaktani, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri mengalami kesendirian itu. Para utusan yang diminta untuk meminta hasil panen juga mengalami kesendirian dengan dibunuh, dilempari, dengan dipukuli. Semua orang mengalami kesendirian itu, dan kita pun kadangkala mengalami kesendirian seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Dan ini sebetulnya adalah ujian bagi diri kita. Apakah saya tetap mau setia dalam jalan salib Tuhan? Selamat merenungkan.